Aduh, Bu Khofifah, Anda sudah 2 kali menjadi gubernur di Jawa Timur. Fenomena Kang Deddy Mulyadi itu membuat kita iri, Bu. Apa sih, Bu, gebrakannya? Mulailah, Bu. Pajak seperti apa? Sekolah yang di bawah naungan provinsi gimana? Ya, lahan-lahan milik provinsi yang tidak terbengkalai seperti apa? Keterbukaan anggaran. Aduh, Bu, tuker, Bu, Jawa Barat, oke? Atau kita gabung ke Jawa Barat, Bu? Salam, Bu Khofifah. Saudara, orang ketiga yang saya kagumi di Indonesia adalah Pak Jokowi, Pak Prabowo. Yang ketiga ini Kang Deddy Mulyadi. Saya sebagai warga Jawa Barat, tinggal di Bogor, jadi pengusaha, ya, bangun mall, yang juga sekarang ini sedang akan investasi juga di Jawa Barat, di daerah Subang. Saya bisa katakan satu hal, Kang Deddy ini orang yang punya pendekatan sangat holistik, sangat mendasar. Saya mempelajari ilmu holistik, saudara. Holistik itu adalah the whole. Tidak bicara tentang satu bagian. Saudara bisa bayangkan, ketika seorang Deddy Mulyadi bicara. Ini kan kita punya lembaga baru tentang kehalalan. Kan kita ini halal ini berkutat pada dalil syar'i. Yang diharamkan menurut kaidah Islam. Ada unsur babinya, ada unsur binatang yang dilarang, anjing segala macam kan gitu loh. Pertanyaan saya adalah, kalau makanan dikonsumsi sama anak-anak kita dalam setiap hari jatuh warnanya melebihi ambang batas, gulanya melebihi ambang batas, kenapa tidak dikatakan haram? Itu keluar dari pengalaman hidupnya dan dari dalam jiwanya. Dia sangat mengetahui kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu saya tidak heran kalau Kang Deddy Mulyadi ini besok entah kapan ya, apakah 2029 jadi wakil presiden atau bahkan jadi RI 1, saya nggak tahu. Tapi saya yakin seorang Kang Deddy Mulyadi ketika dia konsisten bicara dan perbuatan sama, dia akan jadi pemimpin besar nasional. Orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa, padahal mereka makan setiap hari dari kita. The greatest leader bukan hanya sekadar leader, saudara. Karena saya melihat bahwa Kang Deddy paham masalah bangsa ini terkait dengan kesehatan. Dia sangat mendasar sekali. Memang benar kalau bicara tentang kesehatan, nggak bicara obat, tapi bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat. Berapa besar APBN yang dihabiskan untuk orang yang sakit? Kenapa tidak pendekatannya kepada preventif promotif? Ketika berbicara tentang ekonomi, dia berbicara tentang hakikat yang paling dasar, yaitu makanan bergizi, pendidikan, lingkungan hidup. Jadi saya bisa katakan, saudara, orang ini akan menjadi seorang yang luar biasa. Ya, saya sangat bangga sekali dengan Kang Deddy Mulyadi, dan saya percaya, sangat percaya, ya, kalau orang mungkin menjuluki dia, wah ini YouTuber, hanya YouTuber, ya, hanya pintar ngomong. Tidak, saya bisa melihat orang ini tindakan dan perbuatannya sejalan.
Dia adalah gambaran gabungan Jokowi dan Prabowo. Hanya memang terkait dengan suku, dia adalah orang Sunda. Dan saya beritahu saudara, suku Sunda adalah suku terbesar di Indonesia. Kalau kita bicara kapasitas Jawa Barat saja ya saudara, ada 50 juta penduduknya. Menang di Jawa Barat itu sudah menjadi kata kunci kemenangan di dalam politik. Saya salut Kang Deddy terus berjuang, menyuarakan suara kebenaran, lakukan tindakan secara konsisten, perbuatan dan perkataan sejalan. Insya Allah Kang Deddy akan dimuliakan oleh SWT. God bless you, all the best. Gubernur ibarat hujan di tengah kekeringan. Pernah nggak sih kita merasa hidup kayak nunggu bus yang nggak pernah datang? Tiap pemilu kita nunggu pemimpin kayak nunggu mantan minta maaf. Nggak bakal kejadian. Tapi tiba-tiba datanglah satu orang, namanya Kang Deddy Mulyadi. Bukan Superman, bukan juga influencer. Beliau seperti hujan di tengah ladang yang retak. Waktu rakyat udah mau menyerah, dia datang bukan bawa janji, tapi bawa cangkul. Bukan pencitraan, tapi buat nanam harapan. Mobil dinas, dia tolak. Lah, pejabat lain baru dilantik aja udah nanya, flag racingnya bisa diganti nggak? Tapi Kang Deddy lebih milih naik mobil biasa. Karena dia tahu, yang butuh upgrade itu bukan mobil, tapi kehidupan rakyatnya. Dana negara yang biasanya dipakai buat ngopi-ngopi APBD, sama dia dialihkan buat emak-emak yang dagang sayur, buat anak-anak yang mimpinya enggak cukup dibiayai dengan program pemerintah. Pendidikan yang biayanya lebih mahal dari utang mantan, dia bongkar. Karena beliau tahu, masa depan bukan cuma buat yang mampu bayar, tapi buat yang mau belajar. Beliau itu enggak banyak gaya, tapi tahan banting. Dari anak petani, sekarang ngurus petani. Turun langsung, bukan turun-temurun. Inspeksi, bahkan mungkin CCTV pun kalah update sama Kang Deddy. Ancaman, udah. Diintimidasi, lewat. Karena beliau ngerti, jadi pemimpin itu bukan soal duduk di kursi empuk, tapi berdiri di antara rakyat yang kakinya udah kapalan nunggu perubahan. Kang Deddy itu bukan gubernur biasa. Beliau itu kombinasi langka antara Pak RT, dosen kehidupan, sama Ultraman. Jadi, kalau hari ini kamu masih skeptis soal pejabat, ingat, di antara 1000 yang sibuk pencitraan, masih ada satu yang sibuk kerja diam-diam. Beliau bukan pahlawan. Beliau petani yang berubah jadi pemimpin. Tapi hatinya nggak pernah meninggalkan sawah. Dan kita cuma kehausan dan beliau datang sebagai hujan pertama. Oke guys ya, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Pak Teddy Irianto. Dan juga akhir-akhir ini guys ya, semakin banyak orang yang membicarakan tentang nama dari Kang Deddy Mulyadi ya, terutama netizen melalui sosial media guys ya. Saya juga ya akhirnya terpengaruh untuk mau mengikuti, mendalami serta melihat ya apa sih yang membuat orang terus membicarakan nama dari Gubernur Jawa Barat ini ya. Dan semoga guys ya Kang Deddy Mulyadi ini tetap konsisten ya, tetap mempertahankan gaya kepemimpinannya seperti itu dengan gebrakan-gebrakannya, dengan kebijakan-kebijakannya ya, dan hal-hal yang membuat kita semua menjadi kagum. Dan bukan tidak mungkin guys ya, memang masih lama kalau kita berbicara tahun 2029. Tetapi ya, untuk menuju ke situ perlu persiapan dari saat ini ya. Dan jika Pak Deddy konsisten seperti ini, saya pribadi guys ya, mungkin akan menjadi YouTuber yang selalu mengupdate atau terus memberitakan ya nama dari Kang Deddy Mulyadi. Karena kita melihatlah seperti yang tadi disampaikan oleh netizen, negara kita, bangsa kita saat ini itu sudah sangat dalam kondisi yang memprihatinkan, krisis kepercayaan dengan sosok-sosok pemerintah, ya. Baik itu di eksekutif, ya, legislatif, yudikatif, itu ada krisis kepercayaan di situ. Dan kita butuh orang-orang yang mau mengembalikan krisis kepercayaan masyarakat. Dan Kang Deddy Mulyadi bisa jadi menjadi alternatif untuk memberikan harapan baru, memberikan semangat baru bagi rakyat yang sudah pesimis menjadi optimis kembali terhadap pemerintah. Hei kalian warga Jawa Barat, kalian boleh berbangga ya, kalian boleh bersenang-senang karena kalian punya Bapak Aing. Tapi kami warga Bali akan menyusul
Kalian warga Jawa Barat boleh berbangga hati ya, boleh ya, boleh berbahagia kalian tuh karena punya Bapak Aing ya. Tapi kami warga-warga yang lain, warga Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, Bali pada khususnya, kami akan menyusul. Tunggu tanggal mainnya. Oke? Wahai warga Jabar, boleh nggak tukar gubernur sama Jatim? Nggak apa-apa, tambah berapa biar nanti donasi seluruh Jatim. Yang penting punya gubernur kayak KDM. Jangan ditukar ya. Soalnya warga Jabar juga nggak mungkin rela gitu. Pingin punya pemimpin kayak KDM. Daripada tukar-tukar, gimana kalau misalkan setelah Pak Prabowo kita dukung KDM jadi pemimpin RI? Setuju atau enggak? Gitu. Daripada kita pilih pemimpin yang banyak omon-omonnya, banyak misi dan misi yang diomongin, misi ini, itu, ini. Tapi setelah jadi, gak ada apa-apa atau gimana gitu, cuman 1 atau 2. Mendingan kayak KDM tuh. Gak terlalu banyak yang disampaikan saat pemilihannya, tapi setelah jadi, wow, banyak kebijakan yang tidak kita ketahui saat pemilihan. Gimana? Setuju? Ya, ini saya bersama 2 pimpinan daerah Provinsi Jawa Barat. Wali Kota Depok yang telah berbuat salah, yaitu mengizinkan ASN menggunakan kendaraan pemerintah, kendaraan dinas untuk mudik. Silakan, Bapak sampaikan permohonan maafnya. Siap Pak Gubernur, terima kasih warga Depok, warga Indonesia. Saya Supian Suri, Wali Kota Depok, atas kesalahan saya mohon dibuka kartu maaf yang sebesar-besarnya kebijakan memberikan izin untuk mobil dinas, dan saya sudah ditegur langsung oleh Pak Gubernur dan sudah membuat surat permohonan maaf ke Pak Gubernur, ke Menteri Dalam Negeri, ke Kepala BKN dan Pak Menpan. Dan paling utama ke warga Depok. Siap. Ya, itu yang paling utama. Pak Bupati Indramayu, wes. Makasih, mohon maaf. Saya minta maaf terutama pada masyarakat, khususnya masyarakat Indramayu. Kemarin atas kealpaan saya, kehilapan saya, pergi di saat hari Lebaran tanpa izin pula. Nah, itu saya juga sudah meminta maaf pada Pak Gubernur karena seharusnya saya sebagai di bawah binaan Gubernur, saya mohon izin lalu ke Kemendagri. Saya sudah minta maaf sama beliau, saya sudah datang untuk melakukan klarifikasi di Kemendagri, dan izin Pak Gubernur, apapun nanti efek ataupun resiko dari yang saya berbuat salah, saya siap melaksanakan, siap menerima segala konsekuensinya. Iya, terima kasih ya. Ini pemimpin-pemimpin yang gentle, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kau yang mengawali, kau yang mengakhiri. Salam buat warga Depok dan Indramayu. Sing pada sehat. Amin, ya, amin. mudah-mudahan urusan sampah, urusan penyapu koin semuanya selesai. Amin. Ya, ini pemimpin-pemimpin hebat di Jawa Barat. Terima kasih. Terima kasih Pak Gub. Apalah Kang Deddy ini bikin iri aja. Kang Deddy Mulyadi ini di Jawa Barat itu sudah mulai kerja ya. Dampaknya sudah sampai di masyarakat kecil gitu ya. Terus punya kita punya kita ini sibuk apa ya, bikin undi-undian gitu ya. Desa yang mampu mengolah sampah dapat 500 sampai 1 miliar. Itu undi-undian apa tuh? Nggak mau kerja bagaimana? Pak Gub, contoh yang di Jawa Barat Pak Gub. Aduh, udah bosen banget ini. Saya juga pingin punya gubernur kayak Kang Deddy. Pak Gub ini Pak Yan. Siap Pak Yan. Ditunggu kerja nyatanya Pak Yan. Saudara, hari ini saya bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi. Saya menunggu 4 jam. Karena memang acara itu secara khusus dihadiri oleh Kemensos, langsung menterinya, dan Kemenkes. Dan saya bisa melihat bagaimana seorang Kang Deddy bicara. Dan sungguh, ya jujur aja saya apresiasi orang yang akan menjadi
pemimpin di masa depan itu sudah terlihat. Bagaimana dia bicara, bagaimana dia approach, dia dekat dengan rakyat. Dan memang kita butuh pemimpin yang seperti ini. Tidak perlu pemikiran yang terlalu canggih, ya, tapi agak kuno gitu. Tapi pendekatannya sungguh sangat mendasar. Bicara tentang langsung kebutuhan masyarakat. Dan dia sungguh cocok kalau disandingkan dengan seorang Prabowo. Jadi saya bisa bayangkan orang ini nanti ke depan, saya berharap ya paling tidak bisa jadi wakil presiden dulu lah. Ya Kang Deddy ya. Dan ketika ada kesempatan saya dibantu oleh Pak Bupati Kabupaten Bogor, Mas Rudi. Saya ceritakan singkat bahwa saya ada urusan dengan Kang Deddy. Oh iya, ya, kamu warga Bogor? Iya, saya bilang saya warga Bogor. Saya memilih Mas Rudi pada saat pilkada kemarin. Dan saya juga memilih Kang Deddy jadi gubernur saya. Jadi kalau hari ini saya punya keluhan, saya ingin sampaikan langsung. Dan saya diberikan kesempatan, akhirnya saya bisa bertemu dan berjabat tangan dengan Kang Deddy. Dan saya sampaikan urusan saya. Ya, saya cuma menyatakan satu kalimat, 9 tahun saya menunggu dan urusan saya hanya butuh satu bantuan Kang Deddy. Saya ungkapkan dan Kang Deddy Mulyadi bilang, ya, ayo kita selesaikan. Saya akan panggil orangnya. Saudara, saya bisa merasakan bahwa orang ini sungguh peduli. Ya, saya tidak kenal Kang Deddy Mulyadi sebelumnya, baru hari itu saya berjabat tangan. Dan dia juga tidak kenal saya. Saya hanya sering melihat di TikTok, di sosmed. Mungkin juga beliau sudah pernah lihat TikTok saya. Ya, saya bersyukur hari ini, ya, setelah menunggu 4 jam, akhirnya saya berhasil bicara. Terima kasih Kang Deddy Mulyadi. Appreciate, dan saya menunggu panggilan untuk ikut menolong keadaan saya, menyelesaikan apa yang saya sudah sampaikan. Ya, insya Allah semua bisa terjadi, bukan hanya untuk diri saya, tapi juga untuk masyarakat. Karena sebenarnya tujuan hidup saya tidak melulu bicara tentang bisnis, tapi juga tentang memberikan pekerjaan bagi banyak orang. Mudah-mudahan. God bless you, all the best. Oke guys, keren sekali seorang KDM yang namanya kian populer dan terus dibicarakan di mana-mana. Lalu seperti yang teman-teman saksikan tadi, gaya pendekatan KDM ini ke masyarakat ya, dan juga kepada figur-figur pemimpin yang lain yang melakukan kesalahan itu sangat keren sekali guys ya. Tadi dia membuatkan vlog ya, agar Bupati Indramayu, lalu kemudian ada bupati yang satunya lagi ya, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka pada publik. Dan itu keren guys ya, kita melihat pemandangan seperti itu luar biasa loh ya. Dan teman-teman pasti masih ingat nggak, yang sewaktu Kang Deddy masih menjabat sebagai DPR, lalu kemudian dia menggerebek ada anggota dewan yang sedang bermain catur ya. Nanti berikutnya saya akan reaksi video itu. Nah itu guys ya, anggota dewan yang bermain catur ya, dia siksa untuk angkat sampah naik ke mobil pick up ya. Dan sungguh keren dan luar biasa ya, cara hukuman sanksi yang diberikan oleh Kang Deddy ini sangat unik dan sangat pemberani sekali ya. Kita sudah melihat berbagai video di mana cara argumentasi dari Kang Deddy ini, jika dia sudah merasa benar ya, melakukan hal yang benar, lalu kemudian datang orang lain yang ingin menantang dirinya ya, yang ingin menghajar dia dengan aturan, dengan undang-undang. Tapi jawaban dari Kang Deddy Mulyadi ini keren guys ya.
Jadi dia bisa sat-sat untuk bisa menangkis tusukan-tusukan dari mereka, ya. Jadi ini yang membuat kita semakin kagum dengan Kang Deddy Mulyadi, ya. Tetap rendah hati Kang Deddy, tetap bekerja, tetap melayani rakyat, dan kami yakin bahwa Kang Deddy ini memiliki hati yang peduli dengan masyarakat Indonesia. Dan guys, mari kita terus mengawal, ya. Kita doakan semoga Kang Deddy Mulyadi ini tetap diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan diberikan semangat, ya, untuk menjadi pemimpin yang luar biasa bagi Jawa Barat.